Xiaomi memperkenalkan 4 seri Redmi Note 12 yang kuat di pasaran minggu lalu. Yang pertama diluncurkan kemarin dan 3 lainnya memulai debutnya hari ini, dan menurut perusahaan 350.000 unit sudah terjual habis. Redmi biasanya tidak mengungkapkan perincian berdasarkan model, jadi jumlahnya termasuk Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, dan Redmi Note 12 Explorer Edition. Menurut Xiaomi telah terjual 350.000 unit sejak peluncuran resmi series pada 31 Oktober. Untuk konteksnya, series Redmi Note 12 mulai dari 2,6 jutaan rupiah. Untuk versi Pro dijual 3,6 jutaan dan versi Pro Plus dijual 4 jutaan. Serta versi Note 12 Explorer Edition dijual 5 jutaan. Xiaomi Indonesia tampaknya segera memboyong Redmi Note 12 series ini ke Indonesia. Indikasinya ada satu ponsel misterius Xiaomi yang baru saja lolos sertifikasi tingkat komponen dalam negeri Kementerian Perindustrian Kemenperin. Pantauan tim kami di laman TKDN, terdapat sertifikasi yang diajukan oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia tanggal 27 Oktober 2022. Buat kalian yang bertanya percuma masuk Indonesia, paling akan downgrade jadi 4G. Jadi gini guys, kami kasih pencerahan berdasarkan TKDN. Yang ada kami pastikan ponsel Note 12 bakal memakai jaringan 5G di tanah air. Kabar terbaru menyebutkan tidak akan ada perubahan spesifikasi dari pasar Cina dan Indonesia. Ini menurut kabar Sudhanshu, pembocor terkenal asal India yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami rasa tidak akan ada varian 4G untuk Note 12. Varian terendah akan dimulai pada jaringan 5G, yang mana HP Note 12 bakal dirilis ke Indonesia. Sembari menunggu informasi resmi dari Xiaomi Indonesia, tak ada salahnya melihat kelebihan dan kekurangan Redmi Note 12. Mid-range killer yang sebentar lagi datang ke Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, tolong klik like dan subscribe-nya dulu, karena kalianlah penyemangat saya untuk update HP baru setiap harinya. Kelebihan pertama dari segi desain, Redmi Note 12 memiliki hal elemen yang membuatnya tampil beda dari Xiaomi Redmi Note 11. Kedua elemen itu adalah modul kamera belakang dan bentuk layar. Soal modul kamera belakang, kini Redmi Note 12 punya bentuk lingkaran yang simple, bidangnya yang datar membuatnya lebih nyaman digenggam, terlebih karena bobotnya yang terbilang ringan di angka 187 gram. Selain itu, ponsel Redmi Note 12 juga hadir dalam ketebalan 8mm Ultra Slim. Selain mendukung pengoperasian yang lebih nyaman, ponsel bisa lebih mudah dimasukkan ke kantong. Redmi Note 12 memakai bahan plastik polikarbonat di bagian belakangnya, sementara untuk depannya memakai Corning Gorilla Glass 5. Desainnya yang mengkilap seolah memakai bahan kaca, padahal pada dasarnya ponsel ini memakai polikarbonat atau plastik saja. Redmi Note 12 menampilkan dua kamera di dalam masing-masing bulatan besar, di sebelahnya ada satu bulatan kecil, sebagai rumah bagi lampu LED flash. Untuk pasar Indonesia, Redmi Note 12 tersedia dalam 3 varian warna yang berbeda, yaitu black, white, dan blue. Tergantung preferensi pengguna, namun kami sendiri menilai bodi Redmi Note 12 sebagai salah satu yang terbaik di kelas harga 2 juta. Kelebihan kedua, layar jernih dengan refresh rate tinggi. Redmi Note 12 melanjutkan apa yang sudah baik pada Redmi Note 11. Benar, sektor tampilan HP ini mengandalkan layar berpanel AMOLED, bentangnya 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layar berpanel AMOLED belakangan memang jadi favorit karena penampakan warnanya yang cemerlang, serta punya response time lebih singkat ketimbang IPS LCD. Yang menarik, AMOLED di Redmi Note 12 kini sudah mendukung refresh rate tinggi, yakni 120 Hz. Pengguna pun bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat melakukan bermain game. Xiaomi pun mengklaim touch sampling rate layar HP ini sudah cukup tinggi di 240 Hz. Tidak hanya itu, layar Redmi Note 12 juga andal dalam skenario pemakaian di luar ruangan. Pasalnya, layar HP ini bisa mencapai tingkat kecerahan dengan mode high brightness 1200 nits. Mengenai warna, layar Redmi Note 12 diklaim sudah tembus rentang warna DCI-P3 yang luas. Smartphone juga sudah support Wide L1 HDR10+, dan juga tembus 100% sRGB. Kelebihan ketiga hadir dengan chipset super kencang. Pengalaman gaming yang ditawarkan Redmi Note 12 terbilang sangat solid. Soalnya perangkat hadir dengan dapur pacu terkuat di kelasnya yang sanggup memainkan game berat dengan lancar tanpa terkendala lemot. Chipset yang mengotakinya adalah Snapdragon 4 Gen 1 dengan fabrikasi 6 nanometer, yang tenaganya bisa dianggap setara dengan Snapdragon 695 sekalipun.
Dampaknya dari fabrikasi 6 nanometer itu adalah performa yang lebih stabil dan temperatur yang lebih dingin. Sebelumnya kami perlu membahas secara singkat profil Snapdragon 4 Gen 1. Snapdragon 4 Gen 1 juga menawarkan CPU octa-core dengan clock speed 2 GHz. Qualcomm mengeklaim chip ini memiliki CPU 15% lebih cepat dari pendahulunya dan GPU yang 10% lebih kuat. Meski dikategorikan sebagai chip entry level, Snapdragon 4 Gen 1 mendukung tampilan resolusi FHD+, serta refresh rate 120 Hz. Untuk melihat seberapa canggih performanya, mari menilik sekilas hasil pengujian benchmark. Ponsel ini mampu mencetak skor Antutu 389.210. Skor Antutu ini masih kalah dengan chipset Snapdragon 695. Dan jika kami bandingkan dengan skor Antutu HP berchipset Dimensity 810, contohnya saja Realme Narzo 50 5G. Justru chipset Snapdragon 4 Gen 1 hampir setara dengan Dimensity 810. Jadi kami rasa chipset Snapdragon 4 Gen 1 sang adik dari Snapdragon 8 Gen 1 sudah setara dengan Dimensity 810 dan di bawah sedikit dari Snapdragon 695. SoC ini mendukung pemakaian RAM berjenis LPDDR4X internal menggunakan UFS 2.2, RAM 4/128GB, RAM 6/128GB, RAM 8/128GB, dan RAM 8/256GB. Kelebihan keempat kamera yang bisa diandalkan. Redmi Note 12 tidak hanya menyuguhkan kinerja yang andal dari sisi permainan, melainkan juga punya kemampuan fotografi yang cukup solid. Di panel belakangnya tersemat kombinasi dua lensa yang terdiri atas kamera utama 48MP serta kamera makro 2MP. Tidak lupa Xiaomi juga cukup dermawan karena memberikan dukungan perekaman 1080p di kecepatan 30fps. Selain resolusi 1080p dan 720p. Redmi Note 12 menampilkan bulatan punch hole di tengah layar sebagai rumah bagi kamera selfie 8MP. Sanggup hadirkan resolusi 1080p. Berikut ini adalah beberapa hasil contoh fotonya. Kelebihan kelima, baterai tahan lama dengan fast charging. Sektor selanjutnya yang jadi andalan Redmi Note 12 adalah baterai. Kapasitasnya masih sama dengan pendahulunya yakni 5000 mAh. Baterai tersebut juga didukung teknologi pengisian cepat 33 Watt. Adapun kecepatan pengecasan baterai HP ini masuk kategori cepat. Kelebihan keenam, konektivitas sudah cukup lumayan. Sensor-sensor yang dimiliki Redmi Note 12 ada akselerometer, proximitas, giroskop, fingerprint penyatu dengan tombol daya dan kompas. Infrared yang menjadi ciri khas HP keluarga Xiaomi pun ada, sehingga pengguna bisa memakai HP ini sebagai pengganti remote TV. HP ini juga punya sensor cahaya ambient light. Sensor ini membuat ponsel bisa melakukan pengaturan tingkat kecerahan layar secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan sekitar. Hal-hal selanjutnya yang akan dijelaskan di segmen ini merupakan sisi lain dari Redmi Note 12. Kalian boleh menilainya sebagai sesuatu yang wajar ataupun tidak. Kekurangan pertama, ukuran kamera depan terlalu kecil. Berbanding terbalik dengan ukuran kamera belakangnya, kamera depan Redmi Note 12 memiliki ukuran yang sangat kecil. Ukuran kamera tersebut adalah 8MP saja, padahal kamera utama di bagian belakangnya berukuran 48MP. Tidak menutup kemungkinan kamera depan ini bisa berukuran lebih besar, namun hal ini tidak dilakukan oleh Xiaomi. Kekurangan yang kedua, tidak ada lensa ultrawide. Pada smartphone ini, kamera ultrawide absen dari barisan belakang. Menurut kami, sensor makro tidak lebih fungsional ketimbang kamera ultrawide. Dalam banyak situasi, kamera ultrawide sangat membantu, misalnya saat memotret foto panorama alam, gedung yang megah, atau foto keluarga. Tiga jenis foto tersebut membutuhkan pengambilan dengan sudut lebar yang hanya bisa dilakukan oleh kamera ultrawide. Kekurangan yang ketiga, tanpa dual speaker. Ada satu hal yang membedakan laman produk resmi Redmi Note 12 dan juga Redmi Note 12 Pro. Di versi Note 12 ini tidak ditampilkan informasi kalau perangkat dihadirkan dengan dual speaker. Cukup sayang, padahal Redmi Note 12 Pro yang pakai speaker stereo cukup menendang kalau dipakai membunyikan musik dan efek-efek suara film. Kendati begitu, rupanya Redmi Note 12 tetap dihadirkan dengan sertifikasi high-res alias resolusi suara yang tinggi dan lebih terdengar magnus di telinga. Kekurangan yang keempat, tidak terdapat fitur NFC. Beberapa warga di kota-kota besar sudah cukup terbantu dengan fitur NFC.
karena memudahkan dalam hal transaksi digital dan mengecek saldo kartu e-tol. Redmi Note 12 sendiri ketika dirilis Oktober kemarin tidak menghadirkan salah satu fitur krusial, yaitu NFC. Semoga saja pas rilis ke Indonesia ponsel ini diadakan fitur NFC. Hanya Redmi Note 12 Pro yang menghadirkan NFC. Jika kalian memang tidak bisa menolerir ketiadaan fitur ini, lebih baik pilih Redmi Note 12 Pro karena varian tersebut sudah menghadirkan NFC pada semua modelnya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan akhirnya. Begitulah kelebihan dan kekurangan Redmi Note 12 yang telah kami sajikan. HP yang telah mengalami beberapa peningkatan dari Redmi Note 11 ini cukup layak dijadikan pertimbangan, terutama jika kalian mencari HP yang bisa memenuhi kebutuhan gaming dan sosial media harian. Aspek gaming dan juga sosial media ataupun multimedia pada ponsel ini sudah sangat terpenuhi buat sehari-hari. HP ini benar-benar jawaban atas doa yang dilayangkan para penggiat mobile gaming, terutama mengingat harganya yang masih cukup terjangkau. Namun di balik itu juga ada beberapa sisi kekurangannya seperti absennya NFC, tidak ada ultra wide, kamera selfie kecil, dan juga speaker masih mono. Di harga yang cuma 2 jutaan ini kalian sudah mendapatkan fitur AMOLED 120Hz, chipset Snapdragon 4 Gen 1 dan juga RAM dan internal ponsel ini sangat lega. Soal brand HP murah yang bisa diandalkan, Xiaomi memang jagoannya. Seolah tidak cukup menawarkan varian Note series, kini yang terbaru ada Redmi Note 12 yang punya harga sangat murah. Buat tanggal rilis ke Indonesia, mungkin ponsel ini bisa dihadirkan secepatnya karena sudah mengantongi izin TKDN Indonesia. Untuk spek globalnya mungkin akan mirip seperti ini, tidak ada yang dirubah. Kami katakan sekali lagi, tidak akan ada versi 4G untuk series Redmi Note 12 yang dirilis tahun ini. Karena ponsel Note 12 bakal mulai dijual dari varian 5G di Indonesia. Oke guys, jika kalian ingin bertanya silahkan ditanyakan saja kepada kami, usahakan komentar yang sopan supaya kami bersemangat membuatkan konten HP baru setiap harinya.